Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 di kelas manajemen strategi dari kelas akuntansi keuangan UIN Suskario ingin menjelaskan materi tentang tinjauan evaluasi dan kendali strategi. Di dalam materi ini terdapat beberapa subbab atau submateri. Yang pertama ada karakteristik sistem evaluasi efektif, yang kedua ada kerangka kerja evaluasi strategi, yang ketiga ada balanced scorecard, yang keempat ada sumber informasi evaluasi strategi efektif, yang kelima ada karakteristik sistem evaluasi efektif, yang keenam ada perencanaan kontingensi, dan ketujuh yang terakhir ada tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategis. Kita akan membahas materi ini satu persatu di video ini. Jangan saksikan sampai habis ya. Yang pertama ada karakteristik sistem evaluasi efektif. Proses manajemen strategi dapat menghasilkan keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang secara signifikan. Keputusan strategi yang salah dapat mengakibatkan kerugian, dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut merupakan hal yang sulit. Beberapa para ahli strategi sepakat bahwa evaluasi strategi sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Yang pertama, memeriksa dasar strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil aktual. Yang ketiga, mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sesuai rencana. Sangat tidak mungkin untuk menunjukkan bukti bahwa sebuah strategi telah optimal atau bahkan menjamin ia akan bekerja dengan baik. Hal yang dapat dilakukan adalah mengevaluasinya untuk melihat kemungkinan terjadi kesalahan. Alasan lain evaluasi menjadi lebih sulit saat ini meliputi tren-tren berikut. Yang pertama, peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan. Yang kedua, peningkatan kesulitan memprediksi masa depan dengan akurat. Yang ketiga, peningkatan jumlah variabel. Yang keempat, makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan. Yang kelima, meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhinya. Dan yang keenam, makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan dapat dilakukan, ditambah dengan banyaknya ketidakpastian yang menyertai. Yang kedua ada kerangka kinerja evaluasi strategi. Dalam kerangka kerja evaluasi strategi ini terdapat dari 3 aktivitas. Yang pertama ada mengkaji ulang landasan strategi, yang kedua ada mengukur kinerja organisasi, dan yang ketiga ada ambil tindakan korektif. Yang pertama adalah mengkaji ulang landasan strategi. Tindakan korektif selalu dibutuhkan kecuali saat faktor eksternal dan internal tidak berubah secara signifikan dan perusahaan mengevaluasi perkembangan yang menggembirakan dalam mencapai tujuan strategi. Meninjau strategi, menelaah prinsip dasar strategi dapat dilakukan dengan melakukan revisi terhadap matriks EVE dan matriks IVE. Revisi matriks IVE harus berfokus pada perubahan yang terjadi dalam manajemen organisasi, pemasaran keuangan, produksi, lead bank, serta kekuatan dan kelemahan sistem informasi manajemen. Sedangkan revisi matriks EVE harus menunjukkan seberapa efektif strategi perusahaan dalam merespon peluang dan ancaman. Beberapa faktor eksternal dan internal dapat menghalangi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perubahan demografis, dan tindakan pemerintah dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara internal. Strategi yang tidak efektif mungkin dipilih atau implementasi yang buruk mungkin dilakukan. Aktivitas yang kedua adalah mengukur kinerja organisasi. Mengukur kinerja organisasi merupakan aktivitas penting dalam mengevaluasi strategi. Aktivitas ini membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harusnya dapat diukur dan mudah dipahami. Kriteria yang umum sering kali mengawasi tiap perusahaan. Para penyusun strategi menggunakan 3 rasio untuk membuat 3 perbandingan kritis, yaitu yang pertama perbandingan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, yang kedua membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja pesaing, yang ketiga membandingkan kinerja perusahaan dengan rata-rata industri. Aktivitas yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif.
Mengambil tindakan korektif merupakan aktivitas terakhir dalam mengevaluasi strategi. Aktivitas ini adalah melakukan perubahan untuk memposisikan kembali perusahaan ke tempat yang lebih kompetitif untuk masa depan. Mengambil tindakan korektif penting agar organisasi tetap pada jalur pencapaian tujuan. Tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan dari peluang eksternal utama, dan memperbaiki kelemahan internal. Submateri yang ketiga ada balancing scorecard. Balancing scorecard adalah mengevaluasi strategi dan teknik terkendali. Balancing scorecard akan efektif jika berisi kombinasi strategi dan sasaran finansial yang dipilih dengan hati-hati dan dibuat untuk keperluan bisnis perusahaan. Dalam balance scorecard, 4 perspektif yang penting yaitu kinerja, keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Dalam balance scorecard terdapat 6 isu utama dalam mengevaluasi strategi. Yang pertama, konsumen. Yang kedua adalah manajer atau karyawan. Yang ketiga, operasi atau proses. Yang keempat, komunitas atau tanggung jawab sosial. Yang kelima, etika bisnis atau lingkungan hidup. Dan keenam, ada keuangan dan perencanaan kontingensi. Submateri yang keempat ada sumber informasi evaluasi strategi terpublikasi. Sejumlah publikasi dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Business Week, Industry Week, dan Business Month secara periode mempublikasikan evaluasi yang mendetail dari berbagai bisnis dan industri di Amerika Serikat. Meskipun sumber publikasi dari informasi evaluasi strategi sebagian besar mengupas bisnis yang besar dan sering terpublikasi rasio komparatif dan informasi lain yang berkaitan, tetap dapat digunakan untuk mengevaluasi bisnis kecil dan perusahaan milik pribadi. Karakteristik sistem evaluasi yang efektif. Dalam melakukan evaluasi strategi yang efektif, pihak-pihak yang seharusnya terlibat adalah pemegang saham, dewan direksi, sekretaris perusahaan, serta kepala divisi dan pemegang jabatan yang terkait dengan implementasi strategi perusahaan. Selain itu, ada beberapa ukuran yang dapat dievaluasi dalam pelaksanaan evaluasi strategi, baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, yaitu pencapaian penjualan, margin laba, pangsa pasar, tingkat profitabilitas perusahaan, likuiditas perusahaan, dan solvabilitas perusahaan. Evaluasi strategi yang efektif harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, aktivitas evaluasi strategi itu harus ekonomis, memberikan arti dan berhubungan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Kedua, evaluasi strategi itu harus didesain dengan memberikan gambaran sesungguhnya dari apa yang sedang terjadi. Evaluasi strategi bisa menjadi potret kejadian secara objektif. Keempat, proses evaluasi strategi tidak boleh mendominasikan keputusan. Selanjutnya, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang dapat dilakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa rencana kontingensi yang umum dibuat perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, jika terdapat laporan intelijen mengindikasikan bahwa pesaing utama menarik diri dari pasar. Kedua, jika terdapat tujuan penjualan yang tidak tercapai. Ketiga, jika ada permintaan terhadap produk kita melebihi yang diperkirakan. Keempat, jika suatu bencana terjadi. Kelima, jika terdapat perkembangan teknologi baru, membuat produk baru kita menjadi ketinggalan zaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan abad ke-21 dalam manajemen strategi. Jadi, salah satu aspek yang menarik dari diskusi analisis bersaing adalah strategi mereka sendiri, yang mana seharusnya menjadi rahasia atau terbuka dalam perusahaan. Para penyusun strategi harus memutuskan bagi mereka apa yang terbaik untuk perusahaan mereka, dan adapun berikut ini beberapa alasan penting
keterbukaan penuh dalam proses strategi dan keputusan yang mengikutinya. Yang pertama yaitu manajer, karyawan, dan pemangku kepentingan yang lain dapat dipersiapkan untuk memberikan kontribusi dalam proses tersebut. Yang kedua, investor, kreditor, dan para pemangku kepentingan lain yang memiliki dasar dukungan yang lebih kuat apabila mereka mengetahui apa yang sedang dilakukan perusahaan tersebut dan kemana perusahaan akan melangkah. Yang ketiga, keterbukaan mendorong demokrasi, sementara kerahasiaan mendorong otokrasi. Yang keempat, partisipasi dan keterbukaan mendorong kepemahaman, komitmen, dan komunikasi di dalam perusahaan. Saya rasa itu saja dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.